teman-teman. Perkenalkan, nama saya Farul dari kelas 9A nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Nia dari kelas 9A nomor absen 12. Saya Maria dari kelas 9A absen 24. Nama saya Feli dari kelas 9A absen 17. Dan kami dari kelompok 1 akan mengikuti experience learning di Museum Brawijaya dan juga Taman Doa Karmel. Yuk lihat keseruan kami di sana. Sebelum ke video utama, terdapat tujuan pembelajaran yang harus tercapai. Yang pertama, peserta didik memahami hak dan kewajiban anggota gereja dan masyarakat. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya menghargai keluhuran martabat manusia dengan mengembangkan budaya kehidupan, keadilan, dan kejujuran. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari langsung ke video utama. Jadi kita sudah ada di Museum Brawijaya. Sekarang kita mau ke ruangan. Ruangannya kan ada banyak. Kita mau ke salah satu ruangan nih. Meja dan kursi ini merupakan peninggalan dari Jenderal Panglima Sudirman yang merupakan salah satu tokoh berperan dalam masa Revolusi Nasional Indonesia. Terdapat alat komunikasi berupa radio dan juga burung serta cara penggunaan di masa dahulu. Nah teman-teman, keris yang dipajang ini merupakan bukti dari perjuangan para pahlawan. Dari perjuangan tersebut, sekarang kita dapat menikmati yang namanya hak. Hak itu apa sih? Hak sendiri merupakan kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau menerima sesuatu yang semestinya dilakukan atau diterima. Hak yang kita terima antara lain yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk memperoleh pendidikan, dan juga hak untuk berpendapat. Hal-hal tersebut tidak didapat para pahlawan dulunya. Tetapi selain hak, kita juga harus menyeimbangkan dengan melakukan kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa penuh tanggung jawab. Contoh yang dapat diterapkan dalam masyarakat yaitu menjaga ketertiban umum, ikut menjaga keamanan, serta mengupayakan kesejahteraan. Para pahlawan yang berjuang dulunya juga memiliki kemampuan atau keterampilan. Adanya keterampilan pada abad 21 ini yaitu 1. Critical thinking atau problem solving. Yang kedua, creativity. Yang ketiga, communication skill. Yang keempat, ability to work collaboratively. Dalam Gaudium et Spes artikel 1 tertulis, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Contoh dari penerapan Gaudium et Spes artikel 1 adalah memberikan bantuan kepada yang miskin dan menderita, dan juga memberikan perlakuan adil pada sesama manusia. Tank ini adalah tank AM Truck. Para pemuda melawan tank ini menggunakan bambu runcing, ketapel, dan berbagai macam senjata lainnya. Namun sayangnya ribuan pemuda wafat dalam perang dan terlindas oleh tank tersebut. Oke, sekarang kita lagi di dalamnya tank truk AM itu, AM Truck. Jadi gini dalamnya guys. Ya mungkin ini pada zamannya nggak tahu ya sama kayak gini apa enggak, tapi kurang lebih seperti ini. Iya, kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, di belakang kami sekarang udah ada gerbong yang paling terkenal nih. Ya, karena gerbong ini tuh menewaskan hampir 46 pejuang dan tokoh-tokoh agama. Ya, ini namanya disebut gerbong maut.
dulu ini digunakan untuk mengangkut para pejuang ya, Iya. dari Bondowoso ke Wonokomo di Surabaya. Dan kenapa pejuangnya bisa mati? Gara-gara di gerbong itu nggak ada ventilasi teman-teman. Jadi mereka semua tuh terkurung di sini. Iya. Oke, segitu aja di Museum Brawijaya. Next kita mau kemana nih? Taman Doa Karmel ya, Iya. Taman Doa Karmel Kolumbarium. Jadi see you guys next time ya di situ. Dadah. Sebagai anggota gereja, kita juga mendapatkan hak. Dalam bidang liturgi, kita mendapatkan pelayanan rohani, sakramen, dan juga mengadakan ibadat sesuai ritus yang ditetapkan. Dalam bidang pewartaan, kita dapat ikut serta dalam pewartaan Injil dan mendapatkan pendidikan Katolik. Sementara dalam kebebasan, kita mendapat hak untuk berserikat dan juga hak untuk memilih status kehidupan. Menurut 5 perintah gereja, adanya kewajiban sebagai anggota gereja yang harus dilaksanakan. Yang pertama, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang wajib dan jangan melakukan pekerjaan terlarang pada hari tersebut. Yang kedua, mengaku dosa kurang lebih sekali dalam setahun. Yang ketiga, sambutlah tubuh Tuhan pada masa Paskah. Yang keempat, berpuasa dan berpantanglah pada hari raya yang ditentukan. Dan yang terakhir atau yang kelima, bantulah material gereja masing-masing menurut kemampuannya. Untuk menjadi murid Yesus perlu menuntut, ikut serta dalam tugas pelayanannya dan juga mencintai sesama tanpa syarat. Contohnya adalah aktif dalam pelayanan misdinar, aktif dalam paduan suara, dan melayani anggota keluarga. Dalam kitab hukum kanon nomor 210 tertuliskan, semua orang beriman Kristiani sesuai dengan kondisi khas masing-masing harus menjalani hidup yang suci dan menyumbangkan tenaganya untuk gereja serta kekudusannya yang tak berkesudahan. Di sini juga ada kapel yang didedikasikan untuk Monsinyur Franciscus Saverius Sidarta Hadi Sumarta yang juga dipercaya dapat mengabulkan permintaan. Yang tertuliskan dalam kitab hukum kanon 209 yang pertama, kaum beriman Kristiani terikat kewajiban untuk selalu membina persatuan dengan gereja juga dengan cara hidup masing-masing.